Tidak ada yang aneh dengan warung itu pada siang hari. Pintunya terbuka, raknya setengah kosong, dan kipas angin tua berdecit pelan seperti warung-warung lain di kampung padat tempatku tinggal. Orang-orang datang membeli rokok, mie instan, atau sekadar menitipkan kembalian receh. Semua tampak biasa, nyaris membosankan. Keanehan justru selalu dimulai ketika jam menunjukkan lewat tengah malam. Setiap malam, tepat setelah azan Isya terakhir menghilang dari kejauhan dan gang-gang mulai sepi, warung itu berubah menjadi pusat keramaian yang tak wajar. Bukan ramai oleh suara tawa atau obrolan, melainkan oleh kehadiran orang-orang yang datang dan pergi tanpa pernah benar-benar terlihat jelas. Aku pertama kali menyadarinya karena suara langkah kaki. Langkah-langkah itu muncul dari ujung gang sempit, berlapis paving retak dan selokan terbuka yang baunya selalu menusuk. Langkah kaki yang jumlahnya banyak, tapi tidak pernah terdengar tergesa. Seperti iring-iringan, teratur, dan berulang. Anehnya, setiap kali aku mengintip dari jendela rumahku yang hanya berjarak beberapa rumah dari warung itu, gang selalu tampak kosong. Namun lampu warung menyala terang, cahayanya berbeda dari lampu-lampu lain di gang. Bukan sekadar terang, melainkan pucat kekuningan, seperti cahaya lampu minyak yang diperbesar. Cahaya itu menempel di dinding-dinding gang, membuat bayangan memanjang tak beraturan, seolah ada banyak orang berdiri di sana, padahal tak ada siapapun. Yang paling mengganggu adalah fakta bahwa warung itu tak pernah tutup sejak tengah malam. Jam 2, jam 3, bahkan menjelang subuh, pintunya tetap terbuka. Rak-raknya terlihat rapi, bangku plastiknya tersusun, dan sesekali tampak siluet seseorang berdiri di balik etalase kaca. Tapi setiap kali aku mencoba menajamkan pandangan, siluet itu menghilang, seperti tertelan pantulan cahaya. Malam itu, rasa penasaranku berubah menjadi kegelisahan yang nyata. Sekitar pukul 2:15, aku terbangun oleh suara gesekan, seperti plastik diseret di atas lantai. Bukan dari dalam rumah, melainkan dari arah gang. Saat aku mengintip lagi, warung itu tampak lebih ramai dari biasanya. Setidaknya menurut bayangan yang menempel di dinding. Ada bayangan tinggi, ada yang pendek, ada pula yang tampak membungkuk. Semuanya bergerak perlahan keluar masuk pintu warung, tapi gang tetap kosong. Tak ada suara motor, tak ada suara orang berbicara. Bahkan suara serangga pun seolah menghilang. Yang terdengar hanya dengungan listrik dan langkah-langkah kaki yang tak pernah terlihat sumbernya. Aku memperhatikan satu detail yang membuat tengkukku dingin. Jam dinding di rumahku berhenti berdetak. Jarumnya tepat menunjuk pukul 00. Seolah waktu di gang itu terjebak pada satu titik yang tak pernah maju. Namun ponsel di tanganku menunjukkan waktu terus berjalan. Ketidaksinkronan itu membuat napasku terasa berat, seperti ada sesuatu yang salah dengan ruang di sekitarku. Saat itu juga, lampu warung berkedip satu kali. Dan di balik kaca etalase, aku melihat wajah yang tidak seharusnya ada di sana. Wajah pucat tanpa ekspresi, dengan mata terbuka terlalu lebar, menatap lurus ke arah rumahku. Aku menutup jendela seketika. Bukan karena takut semata, melainkan karena keyakinan tiba-tiba yang muncul di kepalaku. Apapun yang datang ke warung itu sejak tengah malam, bukanlah pelanggan biasa. Dan mungkin, warung itu memang tidak pernah sepi karena ia melayani mereka yang tidak lagi tercatat sebagai penghuni gang ini. Aku tinggal di gang itu sejak kecil. Gang sempit yang hanya cukup dilewati satu motor, dengan rumah-rumah berdempetan dan tembok saling menempel, seperti saling menopang agar tidak runtuh. Tidak ada yang istimewa dari gang ini, kecuali satu hal, letaknya yang buntu, berakhir tepat di sebuah warung kecil yang berdiri di ujungnya. Warung itu sudah ada sejak sebelum aku lahir. Orang-orang menyebutnya warung ujung, tanpa nama resmi, tanpa papan tulisan. Bangunannya sederhana, tembok kusam, etalase kaca buram, dan pintu lipat besi yang jarang benar-benar ditutup rapat. Pemiliknya adalah seorang perempuan paruh baya yang dipanggil orang-orang dengan sebutan Bu Sari. Tidak ada yang tahu pasti umur aslinya. Wajahnya selalu tampak sama dari tahun ke tahun, seolah tidak menua. Bu Sari jarang berbicara. Ia melayani pembeli dengan gerakan lambat dan tatapan kosong, seperti pikirannya selalu tertinggal di tempat lain. Namun anehnya, ia hafal betul kebiasaan setiap warga gang. Rokok apa yang dibeli, utang siapa yang belum lunas, bahkan siapa yang sudah lama tidak pulang ke rumahnya sendiri.
Aku sendiri bukan orang yang sering ke warung itu, terutama setelah dewasa. Ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan setiap kali berdiri di depannya, seolah udara di sekitar warung lebih berat dibandingkan bagian gang lainnya. Tapi sebagai warga gang, keberadaan warung itu sudah dianggap biasa, terlalu biasa untuk dipertanyakan. Gang kami punya aturan tak tertulis. Setelah jam 11 malam, semua orang sebisa mungkin tidak keluar rumah. Bukan karena jam malam resmi, melainkan karena kebiasaan lama yang diwariskan tanpa penjelasan jelas. Orang-orang tua hanya berkata, gang ini punya waktu sendiri. Aku baru benar-benar memahami maksud kalimat itu setelah beberapa kejadian ganjil menimpa warga. Beberapa bulan sebelum kejadian malam itu, seorang tetangga yang rumahnya persis di seberang warung ditemukan linglung saat subuh. Ia duduk di depan pintu rumahnya, memeluk kantong plastik berisi belanjaan warung, mie instan, kopi, gula, semuanya masih baru, tapi struknya bertanggal 10 tahun yang lalu. Orang itu bersikeras mengatakan ia baru saja membeli semuanya beberapa jam sebelumnya. Ada juga cerita tentang tukang ojek online yang nekat masuk ke gang lewat tengah malam. Motornya ditemukan terparkir rapi di ujung gang, tapi orangnya menghilang selama 2 hari. Saat kembali, ia tidak bisa mengingat apapun selain satu hal. Ia menunggu pesanan di depan sebuah warung yang terlalu terang untuk jam segitu. Semua cerita itu berpusat pada satu tempat, warung di ujung gang. Dan sejak malam aku melihat wajah pucat di balik etalase itu, aku sadar, aku bukan lagi sekadar pendengar cerita. Aku sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya dibiarkan menjadi rahasia gang ini. Sejak malam itu tidurku tidak pernah benar-benar utuh. Setiap kali jam mendekati tengah malam, tubuhku akan terjaga sendiri, seolah ada alarm yang tertanam di kepalaku. Tanpa niat, tanpa sadar, pandanganku selalu mengarah ke jendela yang menghadap ujung gang. Warung itu semakin sering terlihat ramai. Bukan ramai dalam arti biasa. Bangku plastik di depannya selalu tampak berpindah posisi setiap pagi. Kadang tersusun rapi, kadang tergeletak terbalik seperti habis digunakan terburu-buru. Padahal tak satu pun warga mengaku datang ke sana malam-malam. Bahkan Bu Sari sendiri bersikeras bahwa ia tidur di warung setelah jam 10. Yang membuat bulu kuduku berdiri adalah perubahan kecil yang mulai terjadi di gang. Lampu-lampu rumah sering mati sendiri sekitar pukul 2 dini hari, tapi hanya di sisi gang yang mengarah ke warung. Suhu udara turun drastis, sampai napas terlihat seperti embun tipis. Dan yang paling terasa, bau tanah basah, seperti kuburan yang baru digali, perlahan menyusup ke dalam rumah. Aku mulai memperhatikan orang-orang yang datang ke warung itu, meski tidak pernah terlihat utuh. Kadang hanya bayangan kaki yang berhenti tepat di depan etalase, kadang refleksi wajah samar di kaca jendela rumahku, bukan wajahku sendiri. Mereka selalu berdiri terlalu lama, seperti menunggu dilayani. Suatu malam keberanianku runtuh sepenuhnya. Sekitar pukul 1:30, terdengar suara koin jatuh satu persatu. Bukan dari dalam warung, melainkan di sepanjang gang, seolah seseorang sedang menghitung uang sambil berjalan. Suara itu berhenti tepat di depan rumahku. Aku tidak membuka pintu, tidak mengintip, tapi aku bisa merasakan keberadaannya. Udara di ruang tamu menjadi berat, lampu berkedip pelan, dan dinding seperti memantulkan bayangan yang bergerak tanpa sumber cahaya. Beberapa menit kemudian suara langkah kaki menjauh, menuju warung. Keesokan paginya di depan rumahku terdapat uang receh berserakan. Jumlahnya pas, sama seperti harga sebungkus kopi sachet dan mie instan. Sejak saat itu aku mulai memahami satu hal yang selama ini diabaikan warga gang. Warung itu bukan sekadar tempat jual beli. Ia seperti simpul, tempat persinggahan sesuatu yang masih membawa kebiasaan hidup, meski sudah kehilangan raganya. Dan yang paling mengerikan, mereka mulai tahu aku menyadari keberadaan mereka. Lampu warung kini sering menyala lebih terang saat aku terjaga. Bayangan di dinding berhenti bergerak, seolah menoleh ke arah rumahku. Dan setiap malam, jam dindingku selalu berhenti tepat di pukul 00. Seakan waktu di rumahku perlahan ditarik mendekati waktu milik warung itu. Puncaknya terjadi pada malam ketika hujan turun tanpa angin. Rintiknya lurus, rapat, dan sunyi, seperti tirai yang sengaja diturunkan untuk menutup gang dari dunia luar. Lampu-lampu rumah mati bersamaan, menyisakan satu-satunya cahaya yang masih hidup, warung di ujung gang. Cahaya pucat itu kini tampak jauh lebih dekat,
seolah gang memendek dengan sendirinya. Aku berdiri di balik pintu rumah, jantungku berdetak tidak seirama dengan napas. Dari sela jendela, aku melihat warung itu penuh. Bangku plastik terisi, etalase dipenuhi bayangan wajah, dan di baliknya, Busari berdiri tegak, tidak bergerak, tidak melayani, hanya menghadap lurus ke gang. Untuk pertama kalinya aku menyadari sesuatu yang selama ini luput. Busari tidak memiliki bayangan. Semua yang berdiri di depan warung memantulkan bayangan panjang di tanah basah. Hanya satu sosok yang berdiri tanpa jejak di lantai, pemilik warung itu sendiri. Langkah kaki mulai terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Bukan lagi samar tapi nyata. Mereka berjalan beriringan, keluar dari warung, lalu berhenti di tengah gang, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Lampu di rumahku menyala sendiri. Tanpa kusadari, pintu rumah terbuka sedikit. Udara dingin menerobos masuk membawa bau tanah yang kini bercampur amis. Di ujung gang, satu persatu wajah mulai menoleh ke arahku. Wajah-wajah yang pernah kulihat sekilas di kaca, kini terlihat lebih jelas, pucat, kosong dengan mata yang menatap terlalu lama. Aku tidak melangkah keluar, tapi tubuhku terasa ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di antara barisan itu aku melihat wajah yang kukenal. Tetangga yang dulu ditemukan linglung, tukang ojek yang sempat menghilang. Bahkan beberapa wajah yang seharusnya sudah lama meninggalkan gang ini, entah pindah atau meninggal, berdiri di sana dengan ekspresi sama. Mereka semua pernah berbelanja di warung itu lewat tengah malam, dan kini mereka berdiri sebagai pelanggan tetap. Busari akhirnya bergerak. Ia melangkah ke depan dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia menatap langsung ke arahku. Tatapannya bukan marah, bukan mengancam, melainkan menunggu. Seperti kasir yang berdiri terlalu lama di balik meja, menanti pembeli berikutnya. Aku sadar saat itu, warung ini tidak pernah sepi karena ia melayani dua dunia sekaligus. Dan siapapun yang terlalu lama memperhatikan, akan dianggap tertarik untuk bergabung. Aku tidak tahu bagaimana malam itu berakhir. Tidak ada ingatan tentang aku melangkah keluar rumah atau menutup pintu kembali. Yang kuingat hanyalah rasa berat di dada, seperti napas yang perlahan ditarik dari tubuhku, dan cahaya warung yang semakin memenuhi pandanganku. Saat aku sadar hari sudah pagi, gang kembali seperti biasa. Suara ibu-ibu menyapu halaman, motor lewat perlahan, dan bau gorengan dari warung depan gang menyebar hangat. Warung di ujung gang tampak tertutup setengah. Lampunya mati. Tidak ada bangku di luar. Semua terlihat normal. Namun ada sesuatu yang berubah. Jam dinding di rumahku kembali berdetak, tapi waktunya selalu tertinggal 1 jam dari jam lain. Dan setiap kali aku mencoba menyesuaikannya, jarumnya akan berhenti tepat di angka 12 sebelum bergerak lagi dengan sendirinya. Beberapa hari setelah kejadian itu aku berhenti melihat warung tersebut dari rumahku. Bukan karena ia menghilang, melainkan karena posisiku yang berubah. Aku kini lebih sering berada di dalamnya. Aku membantu Busari menyusun rak, membersihkan etalase dan mencatat barang-barang yang keluar masuk, tanpa pernah mengingat kapan aku mulai melakukannya. Anehnya, tidak ada warga yang merasa janggal melihatku di sana. Mereka hanya mengangguk singkat, seolah aku memang selalu ada. Dan Busari? Ya kini lebih jarang terlihat. Kadang aku merasa, warung itu memang membutuhkan penjaga baru. Seseorang yang masih memiliki ingatan tentang hidup, tapi cukup dekat dengan kematian untuk memahami para pelanggan yang datang setelah tengah malam. Aku mulai mengerti aturan sebenarnya dari gang ini. Warung di ujung gang tidak pernah memanggil. Iwannya menunggu. Menunggu siapapun yang terlalu lama memperhatikan. Menunggu siapapun yang terjaga saat waktu lain berhenti. Menunggu orang yang tanpa sadar sudah membayar dengan sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Karena sejak malam itu setiap kali jam menunjukkan pukul 00, aku membuka pintu warung, dan gang yang sepi kembali dipenuhi langkah kaki yang tak terlihat. Warung itu tetap tidak pernah sepi, dan sekarang aku tahu alasannya.